Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada pada majelis ilmu setelah sama-sama kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Semoga kumpulnya kita pada saat ini dihapuskannya semua dosa dan kesalahan kita. Dan memang kata beliau Rasul, man intaqala liyata'allamal ilma ghufir lahu qabla ayyahwa. Barang siapa yang berpindah tempat dari rumahnya ke tempat ini atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik masyian atau rakiban, baik dia berjalan kaki atau rakiban maupun berkendaraan, ghufira lahu qabla ayyahwa, diampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita malam ini melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Yang barangkali kalau saya tanya, pertemuan yang lalu kita ngebahas apa sih gitu, mungkin sebagian besar jawabannya lupa barangkali. Begitu barangkali ya. Karenanya saya akan menyampaikan secara singkat materi pada pertemuan yang lalu supaya ingat kembali dan akan nyambung untuk materi pada malam hari ini, supaya lebih mudah untuk memahaminya. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan sebuah riwayat dari Sa'id dan Qatadah bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Apa kata beliau Rasul? Ini materi pokok kita pada pertemuan yang lalu. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 kata beliau Rasul yang barang siapa oleh Allah dikaruniakan akan 4 hal tersebut, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, dari 4 itu yang baru kita bahas 1 pada pertemuan yang lalu ialah yang pertama, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang dikaruniakan oleh Allah lisan, yang lisannya dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu seolah-olah diberikan atau telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sampaikan pada waktu itu, karena lisan orang bisa mendapatkan ridhonya Allah, pun karena lisan orang bisa mendapatkan murkanya Allah. Karena lisan orang bisa sampai ke surga, pun karena lisan orang bisa tenggelam dalam neraka jahanam
Naudzubillah, naudzubillah. Karenanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia bergantung dia pandai atau tidak menjaga lisannya. Nah, lisan yang digunakan untuk berzikir itu lisan yang membawa pemiliknya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir sendirian maupun zikir secara berjamaah. Pada pertemuan yang lalu saya telah sampaikan itu tentang dalil-dalil bolehnya zikir secara berjamaah, ya. Tentang hadis-hadis yang memperbolehkan zikir berjamaah. Itu yang pertama tuh. Lisanun zakirun. Lalu yang kedua, Bapak para jemaah, di antara 4 hal yang apabila diberikan kepada kita, maka tunggu kita telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua ialah qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semuanya bermuara di hati. Orang kalau hatinya penuh syukur terhadap nikmat dan karunia yang Allah berikan, ketika dia menempati rumah yang kecil umpamanya, tapi karena hatinya penuh syukur, rumah itu akan terasa besar. Dia menempatinya dengan penuh syukur atas karunia Allah. Tapi walaupun rumahnya besar, kalau yang menempatinya tidak ada rasa syukur kepada Allah, maka dia akan selalu merasa kurang. Rumah yang besar tidak bisa memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, maka ketika pemiliknya kurang syukurnya kepada Allah, sungguh dia akan selalu merasa kurang. Maka bermuaranya di hati. Nah, orang yang memiliki qalbun syakirun, memiliki hati yang pandai bersyukur, maka sungguh ya, dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak para jemaah, beliau Rasul telah menyampaikan bahwa pada diri manusia ada segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahati jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadati jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, kata beliau Rasul. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik amal perbuatannya. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka rusak pula amal perbuatannya. Apa segumpal darah itu? Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Nah, kalau hati kita penuh dengan kebaikan, tanda petik penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akibatnya dia ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, maka amal perbuatannya akan menjadi baik. Sebab yang dia lihat bukan nikmatnya, tapi siapa yang memberikan nikmat itu. Bukankah dalam kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur itu pun tak pernah terlepas daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang penuh syukur inilah
Tapi kalau hatinya rusak, rusak dengan apa? Rusak dengan tidak ridho menerima ketentuan Allah, rusak dengan selalu merasa kurang dan kurang, rusak karena rasa iri, dengki, hasut dan berbagai macam penyakit hati lainnya, maka sungguh amal perbuatannya akan menjadi rusak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang gitu loh Pak. Syukur ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Syukur barangkali mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Hingga Quran mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sedikit itu. Apa orang yang sedikit itu? Orang-orang yang syukur dengan nikmat Allah. Bahkan ada sebuah riwayat ya. Man u'tiya fasyakar. Barang siapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah, fasyakar, maka dia bersyukur. Wa batuliya fasabar. Ketika dia diberikan bala, diberikan ujian, diberikan bencana, fasabar, dia bersabar. Wa julima faghafar. Apabila dia dijolimi, faghafar, maka dia memberikan ampun. Wa jalama fastaghfar. Apabila dia berbuat zalim, maka dia memohon ampun. Summa sakata sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu terdiam. Habis mengatakan demikian, Nabi terdiam. Faqalu, hingga para sahabat itu berkata, apa kata para sahabat? Malahu ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Orang yang apabila diberikan dia bersyukur, diuji dia bersabar, dijolimi dia memaafkan, mengampuni, berbuat jolim dia minta maaf. Siapa dia? Mengapa dia wahai Rasul? Itu pertanyaan para sahabat. Karena Rasul terdiam, enggak melanjutkan ucapannya. Akhirnya Rasul pun bersabda. Apa kata beliau Rasul? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mana? Mereka itulah yang apabila diberikan anugerah dia bersyukur, diberikan bencana dia bersabar, ketika dia dijolimi dia memaafkan, berbuat jolim dia minta maaf dan seterusnya. Mereka itulah kata beliau Rasul, lahumul amnu, bagi mereka itu keamanan. Aman dari mana? Aman dari siksa Allah, aman dari huru-hara hari kiamat, aman di padang mahsyar, aman ketika mizan, aman ketika menyeberangi sirat dan seterusnya. Orang itu dalam keamanan, kata beliau Rasul, wa hum muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang apabila dia diberikan hati yang pandai bersyukur, maka sama saja dia diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Cuma lagi-lagi saya katakan bahwa syukur bukan sesuatu perbuatan yang gampang, mudah diucapkan, mudah dalam lisan,
tapi berat praktek dalam kehidupan. Karena setidaknya gitu, dalam syukur ini pernah saya ungkapkan kalau nggak salah ya, minimal ada 3 tingkatan Pak dalam syukur ini. Syukurnya ada 3 tingkatan. Pertama apa? Asyukru bil qalbi. Yang kedua asyukru bil lisan. Yang ketiga asyukru bil arkan. Apa itu asyukru bil qalbi? Ialah syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Dia meyakini bahwa semua anugerah yang Allah yang dia miliki mutlak semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur dengan hati itu. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia yakini dulu nikmat itu anugerah Allah. Dia menghilangkan egonya, menghilangkan kasabnya. Bukan dirinya yang diutamakan, bukan dirinya yang disebut, tapi Allahnya yang ada di depan. Contohnya gini, umpama ada seorang petani, panennya bagus, hasilnya berlimpah ruah. Ketika panennya bagus, hasilnya berlimpah ruah, maka orang yang bersyukur dengan hati yakin bahwa panennya bagus ini karunia Allah. Tapi ketika dia nggak mampu bersyukur dengan hatinya, dia akan berkata, oh panen saya bagus karena pupuknya bagus. Saya rawat, saya pelihara, ya. Saya kasih urea dan semacamnya lah. Ya. Bibitnya unggul gitu. Nah, orang yang nggak mampu bersyukur dengan hati, ketika panennya bagus, yang dia munculkan dirinya. Yang dia munculkan apa? Perbuatannya. Yang dia munculkan apa? Usahanya. Allahnya di belakangnya. Padahal yang namanya bibit cuma syariat, pupuk cuma syariat, perawatan cuma syariat. Hakikatnya ini, yang bisa bikin panennya bagus ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahnya yang mendepankan. Yakin itu anugerah Allah gitu. Contoh kedua, umpama istri kita, maaf ya, melahirkan dengan selamat, ya. Melahirkan bayi yang cakep, ya. Selamat. Orang yang mampu bersyukur dengan hati, maka dia akan berkata, bayinya selamat, ini nikmat dari Allah, ini anugerah dari Allah, hingga bayi bisa lahir dengan selamat. Tapi ketika dia nggak mampu bersyukur dengan hatinya, dia akan berkata, oh istri saya lahir dengan selamat, semenjak awal hamil dia rutin periksaannya ke dokter, ya. Dia rutin kontrol kandungannya, cukup vitaminnya dan seterusnya. Oh, proses kelahirannya selamat karena memang dokternya spesialis. Oh, bidannya berpengalaman. Oh, makarajinya berpengalaman. Nah, itu akan muncul usaha manusia. Allahnya dikebelakangkan. Kalau dia nggak mampu bersyukur dengan hati atas nikmat dan karunia Allah. Padahal ketika proses lahirnya, selamatnya dan jaban bayi, dokter cuma syariat. Betul Pak ya? Bidan cuma syariat. Makaraji cuma syariat. Hakikatnya yang mengeluarkan jaban bayi siapa? Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Jadi Allah sudah bilang,
Bahwa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu ialah Allah. Hakikatnya Allah. Biar dokternya, spesialis, biar bidannya berpengalaman, kalau kata Allah nggak bisa keluar dengan selamat, nggak bisa. Nah kembali ya. Jadi pemahaman syukur yang pertama adalah syukur tingkatannya bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu bagaimana? Meyakini nikmat itu, karunia itu mutlak pemberian Allah, mutlak karunia Allah, tidak merasa bangga ke depannya perbuatannya dan seterusnya. Atau Pak ya, syukur dengan hati. Lalu yang kedua ya, tingkatan syukur apa tadi? Satu asyukru bil qalbi, yang kedua asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan? Setelah yakin itu semua nikmat dari Allah, setelah yakin bahwa itu semua merupakan karunia Allah, maka dia sebut dengan lisannya, dia puji Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan sang jabang bayi bisa lahir dengan selamat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah membuat panennya berhasil, padinya berlimpah ruah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan posisi pekerjaan yang bagus. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan anak yang soleh dan solehah dan seterusnya. Jadi yang kedua ini dipuji Allah, disebut dengan lisannya. Alhamdulillah panennya berhasil, dipuji Allah. Alhamdulillah dagangannya laris manis, dia puji, disebut Allah. Alhamdulillah, terus dia ungkapkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Setelah dia yakini nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala di hatinya, maka dia puji dengan lisannya. Dia puji dengan kata-katanya. Itu namanya asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Lalu yang ketiga, asyukru bil arkan. Apa asyukru bil arkan? Syukur dengan anggota badan kita. Syukur dengan anggota badan kita. Setelah diyakini nikmat itu dari Allah, dia puji Allah dengan lisannya, maka dia gunakan nikmat itu untuk sesuai kemauan yang memberikan nikmat. Quran mengatakan washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu terhadap nikmat-nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, dua ya. Jadi yang pertama lisanun zakirun, yang kedua apa? Wa badan wa qalbun syakirun. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, di antara yang empat tadi itu, yang apabila kita dianugerahkan oleh Allah, sama artinya kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka yang ketiga ialah wa badanun sabirun,
badan yang sabar. Badan yang sabar. Dan memang sabar pun ini merupakan sesuatu yang pahit. As-sabru murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuha ahla minal asal. As-sabru murrun fi madzaqatihi, sabar itu pahit rasanya. Sabar itu pahit. Walakin awaqibu ahla minal asal, tetapi hasil daripada kesabaran, hasil daripada kita berbuat sabar, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Nah, Bapak para jemaah, yang ketiga, apabila kita diberikan badan yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama artinya kita diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sama sepertinya kita diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Siapa orang yang sabar? Abasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang yang sabar, kata Allah. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang apabila dia tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Itu orang yang sabar. Enggak merasa apapun yang dia milikinya itu mutlak miliknya. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah titipkan kepadanya, maka dia akan kembalikan. Semuanya akan kembali dari Allah. Karena kami semuanya dari Allah. Harta dari Allah, pangkat dari Allah, jabatan dari Allah. Harta nyawa kita semuanya milik Allah. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan haknya Allah. Orang yang sabar yang kembalikan semuanya. Ketika hilang barang-barang yang ada pada dirinya, kembalikan. Itu memang semuanya milik Allah. Hingga tidak stres dalam kehidupannya, tidak merasa memiliki. Orang yang bikin capek itu kan orang yang merasa memiliki. Makanya guru saya pernah bilang begini, ya. Kata saya punya guru, milikilah apa yang kau miliki, tapi jangan merasa memiliki dari apa yang kau miliki. Cukup kau merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Ini agak berat ya pemahamannya. Oleh kalimatnya, milikilah apa yang kau miliki, tapi jangan merasa memiliki dari apa yang kau miliki. Cukup kau merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Dikaitan dengan innalillahi ini, Pak. Artinya apa? Milikilah apa yang kau miliki. Kau memiliki harta, silahkan. Memiliki pangkat, silahkan. Memiliki jabatan, silahkan. Memiliki kehormatan, monggo. Milikilah apa yang kau miliki. Memiliki mobil mewah, memiliki rumah gedong, dan seterusnya. Milikilah apa yang kau miliki. Tapi jangan merasa memiliki, tapi jangan merasa dimiliki dari apa yang kau miliki. Artinya, ketika kita memiliki harta, jangan merasa dimiliki oleh harta. Ketika kita memiliki jabatan, jangan merasa memiliki dan dimiliki oleh jabatan. Bagaimana pengertiannya?
kalau orang merasa memiliki jabatan, ketika nanti jabatannya selesai, hatinya resah, jiwanya gelisah, karena dia merasa memiliki itu. Enggak sampai kepada wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia merasa memiliki harta, gitu. Ketika hartanya habis, jatuh miskin, maka dia akan stres. Kenapa? Sebab dia merasa memiliki harta itu. Hartanya yang dibawa ke alam wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia memiliki apapun juga itu, ketika itu diambil oleh Allah, hilang dari dirinya, maka dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia merasa memiliki dari apa yang dia miliki. Dia enggak masuk ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika dia tidak memiliki, dia akan masuk ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti akan ada ujung penjelasannya. Nah, pun jangan dimiliki dari apa yang kau miliki. Memiliki harta jangan dimiliki oleh harta. Ketika dimiliki oleh harta, maka dia akan menjadi budak harta. Ketika memiliki jabatan jangan dimiliki oleh jabatan, maka dia akan menjadi budak jabatan. Kenapa? Karena dia dimiliki oleh jabatan. Oleh kalimatnya, milikilah apa yang ingin kau miliki, tapi jangan merasa memiliki dan dimiliki dari apa yang kau miliki. Cukup kau merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Nah, ketika dia merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah, maka dia nggak akan pernah merasa memiliki harta. Walaupun nyatanya memang dia punya harta, dan dia tidak akan dimiliki oleh harta, walaupun nyatanya dia punya harta. Ketika dia merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah, dia tidak akan pernah merasa memiliki jabatan, walaupun nyatanya dia punya jabatan tinggi. Pun dia tidak akan merasa dimiliki oleh jabatan, walau nyatanya dia punya jabatan tinggi, karena dia merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Nah, hartanya, jabatannya, apa yang dia miliki, maka dia masuk ke alam la haula wala quwwata illa billah. Dia masuk ke alam wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Itu orang-orang yang sabar. Ya. Qurannya, "Fabashshiril sabirin", gembirakanlah orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara sabar ini Bapak para jemaah, selama ini kan kita sabar itu kalau dapat musibah, ya, dapat ujian, dapat bala. Padahal sabar itu pun kita butuhkan bukan hanya ketika mendapatkan bala dan ujian, tapi sabar juga perlu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Selama ini kita memahaminya dapat nikmat syukur, ya, keterangan di awal tadi. Dapat musibah sabar. Tapi kendaraan sabar ini bukan hanya kita pakai ketika kita mendapatkan ujian, pun kendaraan sabar ini mesti kita gunakan juga ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana pengertiannya kan gitu? Ya. Kok bagaimana kita dapat nikmat mesti bersabar? Nah, begini Bapak para jemaah. Ada riwayat yang menjelaskan likulli ni'matin li maksudin. Setiap nikmat itu
akan ada orang yang hasud. Nah, setiap nikmat likuli nikmatin li maksudin. Nikmat yang kita miliki akan ada orang yang hasud, ada aja penghasutnya gitu Pak. Kita punya harta, punya pangkat, punya dagang laku, naik jabatan umpamanya, itu kan nikmat dari Allah. Itu rentan dengan orang-orang yang hasud. Udah rumus kalau nikmat itu ada orang yang hasud, maka kita ketika ada orang yang hasud, siapa yang hasud? Satu, orang yang hasud itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, kan begitu. Ketika ada orang hasud kepada kita, maka ketika kita mendapatkan nikmat, dia akan merasa susah. Dia agak senang. Ketika kita mendapatkan musibah, dia akan senang. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, maka orang yang hasud ini akan berusaha, satu, agar nikmat yang kita miliki pindah kepada dia. Dua, minimal kalau nikmat ini nggak pindah kepada dia, nikmat itu akan hilang atau mesti hilang dari diri kita. Soalnya kalimatnya, ketika ada orang hasud kepada kita atas nikmat yang kita miliki, apakah kita naik jabatan di PT umpamanya, apakah karena kita mau warung kita laris umpamanya, ya, atau karena kita berbagai macam punya kelebihan lah. Nah, maka orang yang hasud berusaha agar nikmat yang kita miliki berpindah ke tangan dia. Kalau nggak berpindah ke tangan dia, minimal nikmat itu hilang dari diri kita. Nah, untuk melaksanakan hasudnya, dia pasti melaksanakan berbagai macam makar. Dia akan melaksanakan berbagai macam makar untuk memindahkan nikmat itu kepada dirinya. Apakah nanti akan memfitnah kita, ya, menggosipkan kita, ya enggak, membongkar aib kita, mencari-cari kesalahan kita, agar nikmat itu berpindah kepadanya. Minimal nikmat itu akan hilang dari diri kita. Nah, di sini kita ketika mendapatkan nikmat itu, kita perlu kendaraan sabar. Kita perlu kendaraan sabar. Menghadapi nikmat pasti ada hasud. Menghadapi orang-orang yang hasud atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini perlu kendaraan sabar. Kalau nggak perlu kendaraan sabar, maka kita bisa bahaya menghadapi makar-makar orang yang hasud kepada kita. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bahwa memang ternyata kesabaran ini pun memang berbagai macam bentuk, ya, yang mesti kita miliki. Maka pantas kalau wabadanun sabirun, orang yang memiliki badan yang sabar, maka dia sama saja diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, yang terakhir keempat ya. Kita tuntaskan sekarang biar agak sampai nyambung lagi. Yang keempat ialah wa zawjatun mu'minatun sholihatun, ialah istri yang beriman dan sholihah, ya. Siapapun seorang laki-laki yang diberikan adalah istri yang beriman yang sholihah, maka sama kebaikan dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab berapa banyak seorang suami sukses didampingi oleh istri yang sholihah,
dan berapa banyak suami terjebak menjadi seorang koruptor, seorang maling karena didampingi istri yang tidak solihah, yang menuntut daripada kemampuan di luar batas kemampuan suaminya. Maka mudah-mudahan ya, ini saya waktunya udah habis ya, saja keterangan singkatnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita akan 4 hal ini. Pertama, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang keempat, yang ketiga, wa badanun sabirun, badan yang sabar. Dan yang keempat, istri yang beriman dan solehah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang dilancarkan dagangnya, yang kerja diselamatkan pekerjaannya, yang ngojek biar lancar ngojeknya, yang tani biar hasil taninya, yang jadi ustaz, yang jadi guru biar barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Apapun profesi pekerjaan jemaah semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah semuanya dicukupi biaya kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi kebutuhan pendidikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'ma yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'zuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.